Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil jalil. Ashhadu an la ilaha illallah rabbu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul khalil. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumir rahil. Amma ba'd. Hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun yang berada. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Salah satu kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita, yakni kita rasakan pada saat ini, kita merasakan nikmat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Salawat besertakan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Suri-Allah dan umat manusia, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang membawa kita dari zaman kegelapan sampai ke zaman terang benderang. Sebab perantara beliaulah kita bisa mengenal Islam, kita bisa mengenal iman, kita bisa mengenal Tuhan kita, Tuhan semesta alam, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku dimanapun berada yang insya Allah dinaungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari pun berganti minggu, minggu berganti bulan. Tibalah saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Di mana pada saat datang bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan dibelenggunya setan-setan. Dari hadis ini, saudara-saudaraku, kita paham bahwa begitu besar rasa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu besar rasa sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu ditunjukkan dengan Allah membukakan pintu-pintu surga untuk hambanya. Tidak ada satu pintu surga pun yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Tidak ada satu pintu neraka pun yang Allah buka. Itu menandakan bahwa Allah tidak ingin hambanya masuk ke dalam surga. Dan Allah menginginkan hambanya masuk ke Allah tidak ingin hambanya masuk ke dalam neraka. Dan menginginkan hambanya itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu hal yang paling penting, yakni musuh kita, musuh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, yakni setan yang membuat kita suka bermaksiat kepada Allah. Selalu membisikkan kepada kita bisikan untuk mengajak menyeleweng dari perintah Allah dan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yakni setan. Tapi musuh kita itu pada saat bulan Ramadan ini Allah belenggu, Allah ikat dan dia tidak bisa menggoda kita. Jadi na'udzubillah min zalik, apabila kita masih sempat untuk bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan ini. Apabila kita masih ada waktu untuk bermaksiat kepada Allah. Untuk melakukan hal-hal yang dimurkai Allah di bulan suci Ramadan ini. Itu adalah salah kita sendiri karena kita terlalu mengikuti hawa nafsu kita. Berarti kita maksa Allah untuk dimasukkan ke dalam neraka. Karena Allah telah tutup pintu nerakanya. Kita pengen paksa buka dengan bermaksiat kepada Allah di bulan yang suci ini. Di bulan Ramadan di mana Allah buka pintu surga. Seharusnya kita bisa pilih. Mau masuk surga lewat jalan yang mana? Mau masuk surga lewat jalur puasa, perbaiki puasa kita.
Mau masuk surga jalur solat, perbaiki solat kita. Mau masuk surga jalur Al-Quran, maka perbanyak baca Al-Quran, tadaburi Al-Quran, amalkan isi Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan ampunan Allah, sama-sama bisa menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ridhonya dan rahmatnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan. Kenapa bulan Ramadan menjadi istimewa? Karena salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Peluang untuk kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malam. Sebanyak apapun dosa kita, la tai'asu min rahmatillah. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat bulan Ramadan ini, bulan yang istimewa ini, bulan yang penuh ampunan ini, Allah buka ampunan kita, peluang ampunan kita siang dan malam. Mungkin pada saat belum datang bulan Ramadan atau di bulan-bulan selain Ramadan, di bulan-bulan yang lalu, di masa kecil kita, seringkali kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa kali mata kita memandang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa kali telinga kita mendengarkan hal-hal yang tidak sewajarnya kita dengarkan. Berapa kali lisan kita mencela tetangga, mencaci maki kedua orang tua kita, menggibah saudara-saudara kita sesama muslim. Berapa kali tangan kita menyakiti saudara kita. Berapa kali kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa kali hati kita mendengki saudara kita dan tetangga kita. Berapa kali hati kita sedih melihat saudara kita bahagia. Berapa kali hati kita dengki melihat teman-teman kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa ini berpeluang untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini, saudara-saudaraku. Karena bulan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Allah buka peluang ampunan di siang hari dengan puasa. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Rasulullah. Ini Rasulullah yang berbicara, saudara, bukan saya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Rasulullah, dengan iman dan ketakwaan, ikhlas puasanya karena Allah, bukan karena pengen dipuji manusia. Ikhlas puasanya karena Allah, ingin mengharap ridho Allah, bukan mengharap ridho manusia. Maka Allah ampuni dosanya di masa yang lalu. Ketika selesai berbuka, dia bermaksiat kepada Allah, kembali bermaksiat kepada Allah, Allah buka lagi ampunan, pintu ampunan di malam harinya dengan melaksanakan atau mendirikan salat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berdiri, maksudnya salat malam atau salat sunnah di malam hari pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah telah membukakan kita peluang untuk Allah ampuni dosa kita. Itu pertanda bahwa Allah sangat menyayangi kita dan kita terbebas dari dosa supaya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka na'udzubillahi min dzalik, apabila kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang penuh dengan berkah ini, waktu yang penuh peluang ampunan ini, kita tidak bisa memanfaatkannya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, saudaraku, berpotensi mendatangkan atau berpeluang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan Al-Quran kita, istighfar kita, salat kita, zikir-zikir kita yang lain, itu semua berpotensi mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita hidup bertemu dengan bulan Ramadan namun kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi.
Karena jarang orang bertemu dengan bulan Ramadan kecuali Allah yang mengizinkannya. Tidak mungkin orang bertemu memasuki bulan Ramadan menjalankan ibadah di bulan Ramadan kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah yang memegang jalan hidup kita. Dialah Allah yang mengetahui skenario kehidupan kita. Dialah yang menentukan baik buruk tingkah laku kita. Namun Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu pengen berubah atau berusaha untuk merubah dirinya. Maka usahakan diri kita untuk senantiasa berubah menjadi lebih baik. Bertobat dari dosa-dosa yang lalu. Karena betapa banyak saudaraku. Coba kita renungkan. Mungkin ada tetangga kita atau saudara-saudara kita pribadi. Bahkan keluarga kita terdekat. Yang bersama kita di Ramadan tahun lalu namun tidak lagi bersama kita di Ramadan tahun ini. Akibat itu menyebabkan mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk bertobat di Ramadan kali ini. Maka bersyukur kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat di Ramadan kali ini. Karena Allah masih menyayangi kita. Allah tidak ingin kita masuk ke dalam neraka. Allah tidak ingin kita disiksa di dalam neraka. Namun satu hal yang harus kita ancamkan di bulan Ramadan ini, manfaatkan baik-baik bulan Ramadan ini untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi dan celaka orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan lantas tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu adalah hadis ini doa dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril berdoa, apa celakalah atau merugilah orang-orang yang bertemu atau memasuki bulan Ramadan, namun ketika Ramadan itu berlalu atau Ramadan itu pergi meninggalkannya, dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika malaikat Jibril mengucapkan doa ini, diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ini diucapkan oleh malaikat yang mulia dan diaminkan oleh Nabi yang paling mulia. Maka begitu mengeri kita mendengar doa ini apabila kita termasuk golongan ini. Tapi mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari golongan-golongan orang yang merugi dan orang-orang yang celaka di bulan Ramadan ini. Marilah sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan kesempatan yang sebanyak ini, dengan kesempatan yang sebaik ini, Allah telah berikan kepada kita peluang untuk bertaubat. Kita tidak bisa bertobat, kita masih belum bisa bertobat, kita masih tidak memanfaatkannya untuk bertobat kepada Allah. Lantas dengan cara apa lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan untuk menuju surganya? Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang bertobat. Maka apabila kita mau berbuat dosa, berbuat salah, langsung bertobat kepada Allah, langsung kembali kepada Allah. Jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Adam alaihi salam dan iblis sama-sama pernah menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama pernah di dalam surga. Namun sama-sama dikeluarkan di dalam surga. Yang membedakan mereka berdua adalah Nabi Adam alaihissalam langsung bertobat dan mengakui kezalimannya, mengakui kesalahannya setelah dia melakukan kesalahan dan berdosa. Dengan doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Namun lain halnya dengan iblis ketika dia berdosa dan dikeluarkan di surga. Dia tidak mengakui kesalahannya, bahkan bersumpah akan menggoda anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam untuk disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa memilih, teman-teman. Apa kita pengen menjadi orang yang tidak tahu bahwa dia salah, tidak tahu, tidak merasa bahwa dia berdosa, tidak merasa bahwa dia salah, tidak merasa bahwa dia adalah manusia yang pasti punya dosa. Sehingga dia tidak punya kesempatan untuk bertobat karena dia tidak merasa bahwa dia punya dosa. Dan golongan yang kedua adalah dia tahu bahwa dia berdosa. Dia tahu dia bermaksiat kepada Allah. Dia tahu dia melanggar larangan Allah dan menjauhi perintah-perintah Allah dan tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita golongan orang yang ketiga ini
yakni orang yang tahu bahwa kita manusia pasti punya dosa, bahwa kita manusia pasti punya salah, namun kita senantiasa bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersenyum dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan dengan manusia atau hamba-hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi teman-teman, jangan pernah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.